Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Uliana Syati dari 4C, NIM K79190 dari Prodi PGSD Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko dari produk yang akan saya buat, yaitu lava cake ubi ungu. Berikut penjelasannya. Kali ini kita akan membahas beberapa bahasan. Yang pertama adalah mengenai detail produk. Yang kedua yaitu manajemen risiko. Yang ketiga solusi dari manajemen risiko itu sendiri. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Pembahasan yang pertama yaitu ada detail produk. Nah, produk yang akan saya buat yaitu lava cake ubi ungu. Ubi ungu merupakan komoditas pangan yang banyak digemari. Selain warnanya yang bagus sebagai pewarna alami makanan, ubi ungu juga kaya manfaat bagi tubuh. Lalu, lava cake sendiri merupakan salah satu makanan yang sedang hit selama masa karantina. Makanan ini banyak digemari karena bahannya sederhana dan mudah didapat. Lalu, produk ini akan dibuat dengan mengkombinasikan dua bahan tersebut menjadi inovasi produk. Jadi, lava cake yang biasanya itu terbuat dari coklat. Nah, sekarang saya akan menginovasikan lava cake itu dengan berbahan baku ubi ungu. Lalu, pembahasan yang kedua adalah mengenai manajemen risiko terhadap produk. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini, risiko berkaitan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Beberapa risiko pada produk lava cake ubi ungu. Yang pertama, ada bahan ubi ungu itu jarang dijual di sekitar rumah. Nah, di sekitar rumah itu biasanya ubi yang berwarna kekuningan. Yang kedua, kemasan kurang menarik bagi produk. Hal ini juga akan jika kemasan itu kurang menarik, konsumen tidak berminat untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, adonan kurang lumer atau memadat. Konsep lava cake ini sendiri yaitu di dalamnya itu lumer, jadi tidak seperti kue seperti biasanya yang berbentuk padat. Yang keempat, konsumen bisa bosan karena isiannya. Nah, isiannya itu sendiri masih banyak ditemukan dengan isian yang sama. Untuk menginovasi sebuah produk harusnya kita menghindari hal ini. Yang kelima yaitu produk kurang laku di pasaran. Hal ini juga akan berefek pada pemasaran dari produk kita. Lalu yang ketiga ada solusi manajemen risiko. Yang pertama, mengenai bahan baku di pasar, bisa dengan cara mencari bahan baku di pasar besar atau ke petani ubi ungu. Nah, biasanya di pasar yang lebih besar atau pasar umum di sekitar kota, biasanya itu bahan-bahan sayurannya lebih lengkap. Nah, lalu jika keduanya tidak ada, bisa memanfaatkan e-commerce yang kita punya, seperti platform online shop dan lain-lain. Lalu yang kedua ada mengenai kemasan, kita bisa survei terlebih dahulu ke toko kue atau plastik yang menjual kemasan kue. Tentunya tidak hanya satu atau dua toko kue saja, tetapi beberapa toko kue yang sekiranya kita bisa menemukan kemasan yang menarik bagi konsumen, karena masing-masing toko tentunya mempunyai ciri khas atau kemasan yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, melakukan percobaan dan mencari tahu tipsnya di internet. Ini berkaitan dengan pengolahan adonan tadi, agar kita meminimalisir terjadinya resiko adonan yang memadat. Kita bisa mencarinya di internet, bagaimana tipsnya, bagaimana cara mengolah yang baik dan benar. Lalu yang keempat, berkaitan dengan isian tadi, isian harus divariasikan agar konsumen punya banyak pilihan. Nah, mengenai isian tadi, kemarin saya sudah mendapat saran dari beberapa teman bahwa bisa menggunakan varian rasa buah atau coklat dan keju, atau bisa dikombinasikan antara keduanya. Lalu yang terakhir mengenai pemasaran, kita juga harus gencar melakukan pemasaran di media sosial atau menawarkan ke orang-orang terdekat yang kita punya. Nah, sekarang
Di zaman modern ini tentunya masyarakat rata-rata sudah mempunyai gadget masing-masing dengan platform media sosial masing-masing juga. Nah, untuk itu kita harus memanfaatkan peluang tersebut untuk menawarkan produk-produk kita di media sosial agar masyarakat tahu tentang produk kita. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa diambil, yang pertama, di samping melihat peluang, kita juga perlu melihat resiko yang ada. Ketika kita sudah mempunyai ide atau wah ini ada peluang untuk menciptakan suatu produk, kita juga setelah itu bisa melihat resiko yang kira-kira akan kita hadapi. Karena itu juga merupakan strategi perencanaan untuk selalu waspada terhadap resiko yang ada. Yang kedua, inovasi sangat diperlukan untuk meminimalisir resiko. Sebagai entrepreneur atau calon entrepreneur, kita juga harus mempunyai daya kreativitas, daya inovatif yang tinggi untuk produk kita untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Yang ketiga, kita harus bisa menemukan solusi yang tepat terhadap resiko tersebut. Nah, sebagai calon entrepreneur, kita juga harus mempunyai jiwa problem solving yang tinggi terhadap suatu masalah yang kita hadapi. Nah, agar produk kita itu tidak berhenti atau tidak berkembang. Nah, yang keempat yaitu strategi yang matang bisa mengurangi resiko. Strategi ini bisa jadi mengenai strategi pemasaran, strategi pengolahan, strategi perencanaan, strategi dan lain-lain untuk mengurangi resiko yang akan kita hadapi. Dengan kematangan itu tentunya kita juga akan lebih percaya diri untuk menjual produk kita kepada konsumen, dan tentunya konsumen juga merasa puas terhadap produk kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.